Saat Ao berduka atas kematian kelompoknya, kelompok orang mendadak menyerang dari belakang. Dijelaskan bahwa kelompok itu merupakan sejenis Cro-Magnon. Ao terus melawan sampai pada akhirnya dia menang, namun dia membiarkan mereka pergi. Ao tahu jika hatinya hancur ketika kehilangan orang-orang yang dicintainya, maka dari itu dia membiarkan musuh tetap pergi. Kini Ao sendiri kelompoknya habis semua, menjadikannya spesies Netherdaw terakhir di atas daratan. Dia menggunakan alat musiknya untuk berduka, membuatnya berkilat balik ke 20 tahun yang lalu ketika dia masih remaja. Di masa lalu Ao mempunyai kembaran bernama Oa. Mereka berpetualang bersama dan menemukan hal-hal baru berdua, termasuk alat musik dan beberapa manik-manik. Ketika itu kelompokan Netherdaw masih dalam ambang kepunahan. Banyak penjajah dari luar yang terus memburu mereka, membuat mereka menetap di tengah hutan yang tinggi. Namun sayangnya penyakit wabah telah memasuki kawasan mereka, membuat kelompok mulai berjatuhan karena sakit. Ayah Ao merupakan tetua yang paling dihormati, dan ketika dia akan mati Ao diberikan sebuah kalung sebagai tanda waris. Suatu ketika setelah ayahnya mati, kelompok Netherdaw terpecah menjadi dua, merasa bahwa mereka harus berpencar untuk mempertahankan kehidupan mereka. Ketua lain memilih anggota-anggota yang akan dipilih, termasuk Ao yang ketika itu dipisahkan dari kembarannya. Dari sini mereka terpisah tepat saat musim panas mencairkan es, dan dia dibawa untuk berpetualang mencari tempat-tempat lain yang aman. Kembali ke sekarang, Ao bersedih, membuatnya bersimpati untuk mencari kembali saudaranya, dan berpetualang sendiri tanpa arah untuk mencari saudaranya itu. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, Ao menemui seekor elang di atas tebing, yakni burung yang biasa dia lihat sewaktu remaja. Dia yakin wilayah ini pasti rumah lamanya. Di sepanjang perjalanannya Ao memakan rerumputan serta biji-bijian untuk waktu yang mendesak. Namun ketika dia tidur, segerombolan hewan tampak mendekatinya. Mereka sangat banyak, membuatnya berlindung di atas pohon. Momen inilah yang dia tunggu-tunggu. Di musim panas dia bisa mendapatkan banyak makanan, melihat keindahan bunga serta hewan-hewan terbang yang sangat indah. Setelahnya Ao mulai berburu sendirian mengejar seekor babi sampai ke tengah hutan. Ada sebuah jebakan membuatnya jatuh ke dalamnya. Dia terjebak, dan baru pertama kali dia melihat bagian seperti ini. Sekelompok manusia berlumpur cat mendekat untuk membawanya. Mereka adalah kelompok Cro-Magnon, atau kelompok manusia yang telah mengenal teknologi lebih maju. Ao melihat bahwa dia sama seperti mereka, namun mengapa dia disekap seperti hewan? Kelompok Cro-Magnon itu tampak hidup di dekat muara sungai, di mana mereka telah memanfaatkan air untuk membersihkan tubuh mereka. Banyak sekali keindahan di dalam kelompok ini, seperti kulit yang diwarnai beberapa hunian berukir, tentang pakaian yang tampak berciri khas. Dari kejauhan Ao melihat sepasang kekasih yang ditahan, entah mereka berasal dari mana, namun ciri khas dan bentuk mereka sama. Kepala suku mengambilnya untuk meneliti Ao. Setelah melihatnya dia marah, menganggap Ao tidak seperti mereka, lalu memasukkannya ke dalam penjara. Di dalamnya dia melihat mayat-mayat ini sepertinya korban dari tumbal mereka. Pasangan wanita di sana tampak dijadikan korban, lalu para Cro-Magnon menusuknya sampai mati. Melihat itu Ao merasa bahwa mereka lebih kurang daripada hewan. Mereka terlihat keren, tapi entah mengapa melakukan hal itu. Setelah upacara, Cro-Magnon mendekatinya untuk mengambil sulingnya. Ao merasa mereka sama seperti menghina saudaranya. Dia langsung membuka ikatan di tubuhnya, bertekad untuk merebut suling itu. Dengan cepat Ao menjatuhkan sarang lebah di dekat sana, membuat kelompok panik berhamburan. Ao berhasil mendapatkan sulingnya itu, lalu dia dengan cepat langsung kabur. Bersamaan dengan itu, momen itu dimanfaatkan para tahanan untuk kabur, termasuk wanita tadi. Ao ke tengah hutan lalu membersihkan tubuhnya dari lumpur. Dari kejauhan tampaknya wanita itu memastikan apakah mereka sama dan layak untuk ditemani. Wanita ini bernama Anggi. Ao melanjutkan perjalanan lalu menemukan tumpukan batu yang ternyata berisi goa. Ini adalah tempat perlindungan paling sempurna baginya. Saat tidur Ao mendengar suara geraman yang sangat aneh. Ia bangun mengira bahwa itu musuh yang mengejarnya, namun ternyata itu adalah Anggi yang sedang melahirkan. Ao lalu mengingatkan dirinya pada istri dan anaknya.
Di sini Ao berpikir bahwa alam pasti mengembalikan anaknya, maka dari itu Ao mulai mendekati Anggi untuk merebut anak itu. Ketika Ao mendekat, Anggi ketakutan melihat wajah Ao yang menakutkan. Lagi juga Anggi tak paham bahasanya membuatnya tak mempercayai Ao. Selama mereka hidup berdua di goa, Ao berupaya meyakinkan Anggi bahwa dirinya berniat baik dengan contoh mencarikannya makanan dan membuatkannya api untuknya, namun karena Ao mendekati bayinya, Anggi terus menghindar darinya bahkan memusuhinya. Ketika Anggi tidur, Ao mempunyai pikiran kotor, lalu dia dengan cepat membawa lari bayinya. Akibat Anggi menyadari bahwa bayinya telah hilang, dengan cepat dia pun pergi mencarinya dan yakin bahwa dia pasti diculik oleh Ao. Sementara itu Ao sendiri tiba di tengah hutan bersama bayi itu. Dia melakukan yang terbaik untuk merawat bayi itu, tetapi dengan cepat menyadari bahwa dia tak bisa menjaga bayi yang baru lahir tanpa ibunya karena Ao sendiri tak memiliki susu untuk memberikan makan bayi itu. Lalu Ao melihat genangan air, menyadari bahwa wajahnya sangat menakutkan. Mungkin Anggi merasakan hal yang sama seperti ketika dia melihat beruang buas. Tetesan darah keluar dari hidungnya menandakan bahwa dia sakit seperti yang telah melanda ayahnya. Lalu Ao istirahat sejenak dan tanpa dia sadari ternyata Anggi sedang memantaunya dari kejauhan sembari memakan ulat-ulat di sekitarnya. Ketika Anggi akan membunuh, mendadak muncul Cro-Magnon untuk memburu mereka. Di sini pertarungan pun terjadi. Anggi menyelamatkan bayinya, namun sayangnya dia berhasil dilumpuhkan. Akhirnya Anggi pun berjuang untuk melindunginya. Pertarungan pun dimulai, dan akhirnya Ao yang dikenal kuat dan puas ini melumpuhkan mereka semua. Pada pertarungan itu akhirnya dia berhadapan dengan pemimpin Cro-Magnon, namun pada akhirnya mereka menyerah karena ketakutan melihatnya. Dengan cepat Ao mengambil bayi itu, untungnya dia selamat lalu memberikannya kepada Anggi untuk disusui. Tahu bahwa Ao telah menyelamatkannya, mereka pun memutuskan untuk berdamai dan berpetualang bersama. Walaupun begitu, Anggi selalu berada di bawah perintah Ao dan sewaktu-waktu mereka bertengkar. Sepertinya Ao hanya membutuhkan susunya saja agar bayi itu tetap hidup. Lalu dia kembali pada tujuan awalnya, yakni mencari saudaranya. Ketika mereka sampai di daerah rawa, Anggu melihat kayu yang merupakan tanda bahwa dia dekat dengan rumahnya, namun Ao menolak ke sana lalu menyuruh Aki untuk menurutinya jika bayinya masih ingin hidup. Namun kondisi Ao semakin memburuk, penyakitnya menghambatnya, membuat Anggi memanfaatkan itu untuk kabur, namun Ao tetap berjuang untuk hidup dan mencegah mereka pergi, sampai ketika Ao benar-benar lumpuh dan Anggi pun niat untuk kabur, namun dia mendadak iba ketika melihat Ao bahwa dia sakit dan dia juga tahu bagaimana cara mengobatinya. Akhirnya Anggi pun bawa Ao ke rumahnya di mana sekarang tampak sepi karena serangan dari Cro-Magnon. Lalu Anggi mulai merawatnya di sana menggunakan dedaunan kering yang biasa digunakannya. Setelah beberapa hari di sana, Ao terbangun dengan perasaan lebih baik dari sebelumnya berkat ramuan Anggi, dan dia pun menunjukkan rasa hormat yang lebih terhadap wanita itu. Anggi juga membangun kembali rumahnya hanya untuk melindungi Ao sampai pada esoknya. Ao bahagia karena dia berhasil sembuh. Andaikan dia memiliki ramuan ajaib ini sewaktu dulu, mungkin kelompoknya tak akan punah. Sesaat kemudian mereka mendadak dikepung oleh Cro-Magnon. Anggi dengan cermat menombaknya dan mengenai salah satunya. Anggi pun mengomando Ao untuk kabur, di mana mereka pergi ke gua untuk bersembunyi. Anggi dan Ao serta bayinya berhasil melewati lorong sempit di gua itu, sementara musuh menyusul mereka. Sebelum mereka masuk, Ao menggunakan api untuk menghadang mereka dan kelompok Cro-Magnon itu akhirnya tewas di lorong itu. Di dalam gua, Anggi mengenalkan berbagai hal baru pada Ao, semacam minyak alam yang dia manfaatkan itu untuk penerangan. Awalnya Ao juga kaget ketika melihat lukisan hewan-hewan di dinding sana, mengira bahwa itu semua asli.
Diketahui bahwa kelompok Anggi ini memiliki pengetahuan yang lebih maju, telah mengenal seni. Anggi menunjukkan cara membuat karya tersebut dengan memanfaatkan warna dari tumbuhan dan telapak tangannya. Setelah istirahat sejenak, Ao mengisyaratkan bahwa dia harus berpetualang untuk mencari belahan hatinya, yakni Oa saudaranya. Walau tak tahu bahasanya, Anggi pun memahaminya, lalu mereka pun mulai berpetualang bersama. Akhirnya mereka mencapai Eropa Selatan. Di sini Ao akhirnya menemukan tempat kelahirannya, namun dia segera mengetahui bahwa saudara kembarnya yakni Oa bersama dengan seluruh klannya ternyata telah terjangkit penyakit yang telah memasuki gua mereka. Kini hanya Ao satu-satunya yang selamat di kelompoknya. Ao saat itu dilanda kesedihan dan berpikir untuk melompat dari tebing menuju kematiannya. Akhirnya Anggi pun putus asa melihatnya. Ia mengatakan bahwa Nia yakni bayinya sangat membutuhkannya. Saat dia berbalik untuk pergi ke arahnya, hembusan angin mendorongnya ke samping dan Ao pun jatuh. Anggi pun berteriak putus asa, percaya bahwa dia telah jatuh dan mati. Namun bagaimanapun Ao tetap bertahan dan berhasil menarik dirinya kembali ke atas. Ao bergegas ke Anggi dan bayinya, dan pasangan itu pun dengan senang hati berpelukan, percaya bahwa dia tak sendirian. 4 tahun kemudian, setelah berkelana berdua tanpa suku lain, Ao dan Anggi akhirnya mencapai Siberia Selatan untuk menetap di sana dan membesarkan keluarga mereka dalam kedamaian. Ao menggendong bayinya yang sekarang berusia 4 tahun yang dia panggil sebagainya Nia. Mereka menghabiskan waktu di pantai dengan damai. Anggi nampak hamil membuat Ao berbahagia bahwa akan ada kehidupan baru di antara mereka. Oke guys, sampai di sini dulu alur ceritanya ya. Jangan lupa like, comment and subscribe. Saya pamit undur diri, bye bye.